Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, hidayah dan juga tentunya kesehatan kepada kita semua. Salat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV dan pendengar Radio DFM dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari yang berbahagia ini di awal pekan pada edisi 19 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 6 April 2026 kita kembali dalam program Mutiara Sunnah, insyaallah dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad. Pemirsa dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah bersama dengan guru kita Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ya? Hayakumullah. Barakallahu fikum ya. Pemirsa dimanapun berada, insyaallah tema yang akan disampaikan oleh guru kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan dosanya memutus silaturahim. Tentu pemirsa bisa untuk berinteraktif dengan kita dengan bertanya via WhatsApp ataupun telepon di 0811 669 3338. Sekali lagi di 0811 669 3338. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan materi dari guru kita kepada Buya, fayatafaddal mashkura ma'jura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi wa amtinanih wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pemirsa Surau TV, a'azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas bab-bab yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terkait dengan pembahasan silaturahim serta dosa bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim tersebut. Tidaklah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan banyak bab yang terkait dengan silaturahim, melainkan ini menunjukkan tentang betapa agungnya kedudukan silaturahim tersebut, di mana hal ini adalah merupakan hal yang amat sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab itsmu qati'ir rahim beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Salih annahu qala haddatsani Al-Laits
annahu qala haddatsani Aqil an Ibn Shihab annahu akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qati'u rahim. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bab Ithmu Al-Qati', dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, di dalam kitab atau di dalam bab Al-Adab, yaitu babu Itsmil Qati', dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam pembahasan Al-Birru Was-Silah di dalam babu Silatur Rahim wa tahrimu qati'atiha. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah qati'u rahim, ya, tidak akan masuk ke dalam surga qati'u rahimin. Ungkapan-ungkapan seperti ini ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan masuk surga siapa yang melakukan ini ataupun yang demikian, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak masuk surga siapa yang mengatakan ini dan yang itu, ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, sekecil apapun bentuk kesombongan tersebut. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perkataan yang demikian melainkan untuk memberikan peringatan yang keras agar jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kita terhalang untuk masuk ke dalam surga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala begitu juga yang lainnya mengatakan bahwa inna adama dukhulil jannah yuhmalu taratan ala man yastahillul qati'ah wa ukhra ala annahu la yadkhuluha ma'a as-sabiqin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa ungkapan seperti ini, yaitu ungkapan la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Ungkapan seperti ini kata beliau bahwa menunjukkan bahwa atau ungkapan ini inna adama dukhulil jannah, tidak masuknya seseorang ke dalam surga, yuhmalu taratan ala man yastahillu al-qati'ah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kata beliau, ungkapan seperti ini ditujukan bagi mereka yang menghalalkan al-qati'ah, bagi mereka yang menghalalkan perbuatan qati'atu ar-rahim, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, dan ini adalah merupakan kekufuran. Jadi ada kalanya ungkapan seperti ini ditujukan bagi mereka yang menghalalkan perbuatan qati'atur rahim, dan ada kalanya kata beliau wa ukhra ala annahu la yadkhuluha ma'a as-sabiqin. Ungkapan seperti ini dimaksudkan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam surga ma'a as-sabiqin, bersama dengan mereka yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam surga.
Apapun itu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ungkapan seperti ini, ungkapan Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, ini menunjukkan betapa besarnya dosa yang didapatkan oleh mereka yang senantiasa memutuskan silaturahim, di mana pelakunya diancam untuk tidak masuk ke dalam surga. Maka dari itu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, sudah seharusnya kita sebagai seorang mukmin dan mukminah berupaya untuk tetap menjalin hubungan silaturahim dengan karib kerabat kita, walaupun kita mendapatkan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW, kalau kita melihat bagaimanapun beliau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi selama hal tersebut tidak terkait dengan masalah agama, maka beliau tetap memberikan kebaikan walaupun kepada orang-orang yang telah berbuat buruk kepada beliau. Dan ini adalah merupakan satu bentuk akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menjelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam qati'atur rahim. Dan kita juga telah menjelaskan bahwa silaturahim dapat dilakukan dengan berbagai macam hal. Tidak selalu menjalin silaturahim itu dilakukan dengan materi. Seseorang dapat melakukan silaturahim walaupun itu tidak dengan memberikan materi. Contoh misalkan seseorang menanyakan bagaimana kabar kerabatnya, atau memberikan doa kepada mereka, mendoakan mereka agar mereka diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan segala macam bentuk kebaikan kepada mereka, ini juga termasuk ke dalam silaturahim. Dan ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, jika seorang mendoakan karib kerabatnya dalam kesendiriannya dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka doa seperti ini adalah doa yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena da'watul mar'i li akhihi an dhahril ghaib itu adalah di antara doa yang mustajab, dan begitu pula malaikat akan mendoakan orang-orang yang senantiasa mendoakan saudaranya dalam kondisi ghaib tersebut. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis berikutnya di dalam pembahasan bab itsmu qati'ir rahim ini. Beliau berkata, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal annahu qala haddatsana Syu'bah annahu qala akhbarani Muhammad ibnu Abdul Jabbar annahu qala sami'tu Muhammad ibn Ka'ab annahu sami'a Aba Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innar rahima shajanatun minar rahman taqul ya rabbi inni zulimtu, ya rabbi inni quti'tu, ya rabbi inni ya rabbi fayujibuha ala tardaina an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini hadis berikutnya yang dibawakan oleh
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam penjelasan ithmu qati'ir rahim. Dalam hadis ini Imam Bukhari mengatakan telah berkata kepada kami Hajjaj ibnu Minhal, di mana beliau berkata telah berkata kepada kami Syu'bah, telah memberitakan kepada saya Muhammad ibnu Abdul Jabbar, di mana beliau berkata aku mendengar Muhammad bin Ka'ab, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rahima syajanatun minar rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahim, innar rahim, sesungguhnya ar-rahim itu kata beliau syajanatun minar rahman. Kata syajanah ini ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, pada asalnya secara bahasa makna dari kata syajanatun ini adalah uruqus syajarah, uruqus syajarah al-mutasyabikah. Jadi pada asalnya kata syajanah ini maknanya adalah akar-akar pohon yang saling bertautan, yang saling berkaitan. Dan maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahima syajanatun minar rahman, di mana kata ar-rahim ini itu diambil dari kata ar-rahman. Ada keterkaitan antara makna ar-rahim di sini dengan kata ar-rahman dan kata ar-rahmah dan juga kata ar-rahim. Maka di sini Nabi SAW mengatakan bahwa innar rahim syajanatun minar rahman. Ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada kaitannya juga dengan sifat yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Di dalam nama Allah Ar-Rahman, di mana nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ini menunjukkan dzu ar-rahmah al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang amat sangat luas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di sini, taqul, yaitu Ar-Rahim ini berkata, Ar-Rahim ini berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inni zulimtu, sesungguhnya aku dizalimi. Dan bentuk diantara dizalimi di sini, diantaranya adalah ketika dia tidak diberikan hak yang seharusnya diberikan kepadanya, di mana di antara haqqur rahim adalah an yusal, hak dari rahim itu adalah untuk disambung. Begitu juga Ar-Rahim berkata, ya Rabbi inni quti'tu, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah diputuskan. Ada orang yang memutuskan Ar-Rahim. Ya Rabbi inni, ya Rabbi, ya Rabbi. Berbagai macam bentuk kezaliman yang didapatkan, yang dikatakan, diadukan oleh Ar-Rahim ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayujibuha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ar-Rahim ini, ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalak, tidakkah engkau ridha aku memberikan balasan bagi mereka yang memutusmu, maka aku akan memutuskan dia, sebagaimana mereka yang menyambungmu, maka aku pun akan menyambungnya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Apabila dia memutus Ar-Rahim, maka demikian pula dia pun akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia menyambung Ar-Rahim, maka dia pun akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang telah dia
dia perbuat. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat maka demikian pula kalian akan mendapatkan balasannya. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala tardaina an aqta'a man qata'ak, ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang memutus hubungan silaturahim. Di mana dengan dia memutus hubungan silaturahim, maka dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diputus dari segala macam bentuk kebaikan. Dia akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kebaikan. Dia akan dihalangi dari keberkahan. Dia akan dihalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras. Seseorang apabila dia terhalang dari rahmat Allah atau terhalang dari keberkahan, maka dengan itu dia akan terhalang dari berbagai macam bentuk kebaikan. Karena tidaklah seseorang itu mendapatkan rahmat Allah SWT, melainkan dengan itu dia akan mendapatkan berbagai macam bentuk kebaikan. Di antaranya adalah al-hidayah, di mana hidayah adalah merupakan di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT. Dan begitu pula seorang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita benar-benar berhati-hati, jangan sampai kita melakukan qati'atur rahim. Karena sesungguhnya mereka yang memutus hubungan silaturahim tersebut, disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Dia akan terputus, dihalangi dari rahmat Allah, dia akan diputus dan dihalangi dari keberkahan. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa asil man wasalak. Aku pun akan menyambung mereka yang senantiasa menyambung engkau, menyambung silaturahim. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan silaturahim itu akan mendatangkan kebaikan yang amat sangat besar sekali. Dia akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ar-rahim itu adalah merupakan syajanatun minar rahman. Maka siapa yang menyambung ar-rahim, dia pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis-hadis terdahulu yang telah kita bawakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa man arada an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi ajali falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, umurnya, maka hendaklah dia falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahimnya. Dan menyambung silaturahim ini ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, tidak mesti seseorang itu harus mendatangi secara langsung. Bisa jadi dia dengan menghubungi melalui telepon atau menanyakan bagaimana kabarnya, menanyakan apa kira-kira yang dapat dia bantu, atau dengan mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan agar mereka senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah SWT, diberikan pintu hidayah bagi mereka. Nah, ini diantara bentuk silaturahim. Seorang dapat menjalin hubungan silaturahim walaupun dia tidak berjumpa langsung dengan karib kerabatnya tersebut. Selanjutnya ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Sebelumnya ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, yaitu hadis yang ke-65, hadis Muhammad bin Ka'ab, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini adalah merupakan hadis yang hasanun
li ghairihi, artinya ini adalah merupakan hadis yang dhaif, akan tetapi dhaifnya hadis ini masih dapat dikuatkan dengan jalan yang lainnya. Dan sanad hadis ini atau sanad yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini adalah merupakan sanad yang dhaif karena Muhammad bin Abdul Jabbar adalah seseorang yang majhul. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi, begitu juga Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Hakim rahimahullahu taala. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala sendiri min tariq Abi Salih, dari jalan Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana lafaznya adalah innar rahim syajanatun minar rahman faqala Allah man wasalaka wasaltuhu wa man qata'aka qata'tuhu. Ya. Jadi kalau kita melihat ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, jalan lain yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana lafaznya adalah innar rahim syajanatun minar rahman. Ya. Kalau ungkapan ini kita lihat juga terdapat di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam Al-Adab Al-Mufrad tadi, innar rahim syajanatun minar rahman. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa lafaz ini ada asalnya. Adapun yang perbedaan yang terdapat antara jalan riwayat dari jalan Abu Salih dengan riwayat yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, perbedaan lafaz yang terdapat di sini adalah dalam ungkapan di mana Ar-Rahim tersebut berkata kepada Allah SWT, ya Rabbi inni zulimtu, ya Rabbi inni qata'tu. Ya, karena di dalam riwayat atau di dalam jalan Abu Salih rahimahullahu taala, lafaznya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala langsung berkata, man wasalaka wasaltuhu, siapa yang menyambungmu maka aku akan menyambungnya, dan siapa waman qata'aka waman qata'aki qata'tuhu, dan siapa yang memutusmu maka aku akan memutusnya. Jadi dari sini akhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini adalah merupakan hadis yang hasan li ghairihi, artinya dia masih dapat dijadikan sebagai sandaran hujjah. Kemudian hadis berikutnya ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas annahu qala haddatsana ibnu Abi Dhi'b annahu qala haddatsana Sa'id ibnu Sam'an annahu qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yata'awwadhu min imarati as-sibyan was-sufaha. Faqala Sa'id ibnu Sam'an fa'akhbarani ibnu Hasanah al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu dhalik, qala an tuqta'al arham wa yuta' al-mughwi wa yu'sa al-mursyid. Hadis ini ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, adalah hadis yang sahih duna riwayati Ibni Hasanah, tanpa riwayat dari Ibnu Hasanah al-Juhani, yaitu tanpa riwayat Ibnu Hasan al-Juhani, di mana beliau berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ma ayatu dzalik. Di sini Imam Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Adam ibnu Abi Iyas, di mana beliau berkata telah berkata kepada kami Ibnu Abi Dhi'b, telah berkata kepada kami Sa'id ibnu Sam'an, di mana beliau berkata sami'tu Aba Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yata'awwadz. Yata'awwadz di sini artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah semestinya seorang mukmin senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam
doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, seringkali beliau mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzal au adilla au udal au ajhal au yujhal au adlim au yudl au udlam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau, jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan, jangan sampai aku melakukan satu kebodohan atau dibodohi, jangan sampai aku tersesat atau disesatkan, jangan sampai aku melakukan kezaliman atau dizalimi. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan kita di akhir salat kita untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari 4 hal. Min azabi jahannam wa min azabil qabr, dari azab neraka jahannam, begitu juga dari azab kabar, azab kubur. Begitu juga kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnatil masih ad-dajjal. Begitu juga Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT minal bukhli wal jubn, dari kebakhilan, dari sifat bakhil. Begitu juga dari sifat al-jubun, itu penakut, pengecut. Banyak hal Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT. Dan juga dalam surat Al-Mu'awwidhatain, di dalam Al-Mu'awwidhatain kita juga melihat bagaimana kita diajarkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini menunjukkan bahwa manusia butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min imaratis sibyan was sufaha. Imaratu as-sibyan wa as-sufaha. Yang dimaksud dengan imaratus sibyan, as-sibyan kalau secara bahasa adalah anak kecil. Namun yang dimaksud dengan imaratus sibyan di sini adalah kepemimpinan mereka yang belum layak untuk memikul amanah kepemimpinan tersebut. Bisa jadi disebabkan karena umurnya yang masih muda, karena pengalamannya yang belum banyak. Begitu juga karena mungkin karena ketidakmampuan dia untuk menanggung kepemimpinan masyarakat secara umum. Karena tentu ketika seseorang yang belum layak untuk memimpin suatu kelompok masyarakat, ketika orang yang sebenarnya belum layak untuk memikul amanah tersebut, mengemban amanah tersebut, tentu hal ini akan mendatangkan keburukan, kerusakan bagi masyarakat. Karena bisa jadi dia melakukan hal-hal yang justru merugikan masyarakat banyak, merugikan rakyatnya. Bisa jadi dia mengambil keputusan-keputusan yang justru menyebabkan kehancuran bagi masyarakat. Dan Nabi SAW juga memberikan ancaman, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila kepemimpinan tersebut diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah as-sa'ah. Maka dari itu ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, Abu Hurairah radhiyallahu an meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min imarati as-sibyan. Begitu juga as-sufaha. As-sufaha, yang dimaksud dengan as-sufaha, kata as-sufaha ini adalah kata jamak dari kata safih. Dan yang dimaksud dengan as-safih adalah mereka yang akalnya tidak begitu baik di dalam berfikir. Mereka yang tidak memiliki akal yang bijak
akal yang tidak dapat dipergunakan untuk memikirkan segala sesuatu dengan baik. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu an meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min imarati as-sibyan, begitu juga as-sufaha? Karena betapa banyaknya dampak buruk yang disebabkan oleh kepemimpinan mereka yang belum layak untuk mengemban amanah kepemimpinan tersebut. Dan ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa sesungguhnya imarah, kepemimpinan itu adalah merupakan amanah, dan mereka yang mengemban amanah tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berangan-angan atau memiliki keinginan yang besar untuk mendapatkan kepemimpinan, padahal dia belum layak untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, mereka yang mendapatkan amanah kepemimpinan tersebut bukan karena keinginan, ketamakan dirinya, namun dia diberikan tanpa adanya permintaan dari dirinya, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin, hendaknya kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita. Hendaknya masing-masing di antara kita mendoakan pemimpin yang memimpin dirinya. Karena sesungguhnya salah ar-rais, kebaikan dari seorang pemimpin itu akan mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Sebaliknya, keburukan yang ada pada diri pemimpin itu juga dapat mendatangkan keburukan bagi rakyatnya. Dan satu hal lain yang harus kita ingat ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, dan demikianlah wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina, dan demikianlah kami memberikan pemimpin kepada orang-orang yang zalim dari mereka. Maka di antara hal yang seharusnya kita lakukan jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita, bagaimana beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita telah berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, maka demikian pula halnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang baik bagi diri kita. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, janganlah kita meninggalkan untuk mendoakan para pemimpin. Hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika Sa'id bin Sam'an ini mengatakan bahwa beliau mendengar Abu Hurairah meminta perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan as-sibyan, kepemimpinan mereka yang masih kecil atau mereka yang belum layak untuk mengemban kepemimpinan tersebut, Sa'id bin Sam'an berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, fa akhbarani Ibnu Hasanah al-Juhani. Sa'id bin Sam'an ini berkata bahwa Ibnu Hasanah al-Juhani itu berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ma ayatu dzalik, apa tanda imaratus sibyan was sufaha tadi, apa tanda dari kepemimpinan as-sibyan dan as-sufaha tadi. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, an tuqta'al arham, di antara tandanya adalah ketika silaturahim itu sudah mulai banyak diputus
wa yuta' al-mughwi wa yu'sa al-mursyid. Dan ketika orang-orang yang senantiasa mengajak kepada keburukan itu yang lebih ditaati, dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu justru ditinggalkan. Nah, khotal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini adalah 3 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam babu itsmi qati'i ar-rahim. Maka marilah khotal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kita berupaya untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim di antara kita, menjaga kebaikan di dalam hubungan tersebut. Walaupun kita mendapatkan hal yang mungkin tidak mengenakkan, namun hendaklah kita senantiasa berupaya menjaganya, karena sesungguhnya dengan menjaga hubungan silaturahim tersebut akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada guru kita Buya Ahmad Daniel LCM hafizallahu taala yang telah menjelaskan pada sesi pertama. Pemirsa dimanapun berada, insyaallah kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bisa untuk pemirsa langsung WhatsApp di 0811 669 3338. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, terkait dengan hadis silaturahim ya yang melapangkan rezeki dan memperpanjang umur dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Apakah maksud umur di sini adalah durasi waktu hidup di dunia atau keberkahan amal dalam waktu yang singkat? Dan apakah memutus hubungan secara otomatis menutup keran rezeki kita secara syariat? Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa menyambung silaturahim itu akan meluaskan rezeki, begitu juga akan memanjangkan umur. Telah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu bahwa di antara makna wa an yunsa'alahu fi ajalih, akan dipanjangkan umurnya di sini. Ada kemungkinan bahwa umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kemungkinan bahwa umurnya tidak ditambah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi umurnya, sehingga dengan umur yang dia dapatkan tersebut seakan-akan dia dapat melakukan sesuatu yang banyak, yang dapat dilakukan oleh orang yang diberikan umur yang lebih panjang dari dirinya. Dan semua ini ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apakah itu umurnya dipanjangkan ataupun umurnya tetap namun Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, ini semuanya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun sekiranya umurnya dipanjangkan dan umurnya dipanjangkan tersebut karena dia melakukan silaturahim, menjaga hubungan silaturahimnya, dan itu tidaklah dapat dia lakukan kecuali dengan takdir Allah SWT, sehingga apapun yang dia dapatkan itu semuanya tidak keluar dari takdir Allah SWT. Begitu juga ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum, mereka yang menjalin hubungan silaturahim akan diluaskan rezekinya, dan ini adalah perkara yang dapat kita lihat secara nyata. Mereka yang menjalin hubungan silaturahim, bagaimana Allah SWT bukakan pintu-pintu rezeki bagi mereka. Ini adalah perkara-perkara yang nyata yang dapat kita lihat, dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum ya tasyaban dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya,
Ada seorang anak yang ingin berbakti, tapi orang tua atau saudara kandungnya memiliki perilaku yang menyakiti secara verbal maupun fisik. Jika ia memilih menjauh atau silent treatment Bu ya, untuk menjaga kesehatan mentalnya, apakah ia sudah masuk dalam kategori al-qati, memutus silaturahmi atau silaturahim yang dilaknat dalam kitab yang sebagaimana Buya arahkan, yang Buya sampaikan tadi. Mohon arahannya Buya, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam pembahasan berikutnya insyaallah taala, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa laisal wasil bil mukafi. Laisa al wasil bil mukafi. Tidak dianggap sebagai orang yang menyambung hubungan silaturahim al mukafi. Al-mukafi ini adalah orang yang membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Artinya ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada dirinya, kemudian dia membalas kebaikan tersebut. Nah, orang seperti ini bukanlah orang yang murni dikatakan sebagai orang yang menyambung hubungan silaturahim. Karena memang ini adalah suatu hal yang terdapat di dalam diri manusia. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada dirinya, maka dia akan membalasnya. Akan tetapi orang yang benar-benar menyambung hubungan silaturahim tersebut, kata Nabi SAW, adalah orang yang ketika orang lain memutus hubungan silaturahim dengan dirinya, melakukan hal-hal yang buruk kepada dirinya, dia tetap melakukan hal yang baik kepada orang tersebut, tetap bersikap baik kepada orang tersebut. Maka ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, kalaupun sekiranya kita mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, baik itu secara verbal ataupun secara fisik dari kerabat kita, maka hendaknya kita tetap berusaha bersabar, ya. Karena ini juga merupakan pintu kebaikan. Kesabaran yang kita lakukan tersebut adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Allah SWT menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, mereka akan diberikan ganjaran pahala yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berupaya untuk menahan diri kita dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha melawan keinginan di dalam diri kita untuk menjauh dari orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Insyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Bu ya atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin sedikit nih Bu ya, Anda pribadi bertanya nih Bu ya, berkaitan dengan apa yang Bu ya sampaikan. Apakah ini ada memiliki kesamaan Bu ya, bahwasanya suatu pahala yang lebih akan Allah berikan ketika kita terlebih dahulu merasakan rasa sakit itu Bu ya? Seperti yang Buya sampaikan tadi, bahwasanya silaturahim itu bukan berarti kita saling berbalas gitu ya. Namun ketika kita disakiti, kita membalas dengan kebaikan. Juga berkaitan dengan ketika rasa ikhlas nih Bu ya. Rasa ikhlas bukan berarti kita tidak merasakan rasa sakit Bu ya. Tapi kita merasakan rasa sakit terlebih dahulu, namun kita tidak melaknat Allah dan segala macamnya. Apakah ini satu hal atau poin yang bisa kita bilang adalah poin utamanya dari sebuah pahala yang besar ini Bu ya? Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat contoh teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan-perlakuan yang amat sangat menyakitkan. Akan tetapi jika perlakuan yang menyakitkan tersebut tidak ada kaitan dengan agama, Nabi SAW tidak pernah membalaskan dendamnya, tidak pernah dendam kepada seseorang ketika dia disakiti dan itu terkait dengan masalah pribadi, bukan karena masalah agama. Rasulullah SAW marah ketika syariat Allah dilanggar. Dan pada saat hadithul ifk, ketika Aisyah radhiyallahu anha
dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan zina. Dan ini tuduhan seperti ini adalah tuduhan yang amat sangat menyakitkan. Baik bagi Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga bagi Rasulullah SAW, dan juga bagi orang tua dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika sebelum terjadinya haditsatul ifki ini, tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan zina, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang kerabat, di mana kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah seorang yang ekonominya agak sulit. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa memberikan bantuan ekonomi kepada kerabatnya ini. Akan tetapi ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan zina, kerabat yang tadinya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga turut mempercayai berita tersebut, sehingga hal ini tentu amat sangat menyakitkan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga beliau pun sempat berkeinginan untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat agar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memaafkan, dan justru dengan memaafkan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan bagi kalian. Maka di sini ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat memang kondisi demikian, itu tentu sebagai orang tua amat sangat menyakitkan ketika orang yang kita bantu justru seakan-akan, kalau boleh kita mengatakan, seakan-akan air susu dibalas dengan air tuba. Akan tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Maka ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, memang dalam menghadapi segala sesuatunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan musibah, dan tentu ini juga merupakan musibah ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Ini juga merupakan bentuk musibah, dan di antara hal yang diajarkan oleh Allah SWT ketika kita mendapatkan musibah adalah dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah SWT, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita berharap agar Allah SWT memberikan ganjaran pahala. Maka ini yang seharusnya kita lakukan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum ya atas penjelasannya. Pemirsa dimanapun berada, mungkin itu pertanyaan terakhir dapat kita tanyakan kepada guru kita. Mungkin sedikit sebelum kita akhiri sesi pada kesempatan kali ini, kami persilakan kembali kepada Buya untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Fatafadhal mashkura. Khotal iman, pemirsa Surau TV, azani Allah wa iyyakum. Memang banyak kondisi di mana kita mengalami hal-hal yang justru memang amat sangat berat. Kita telah melakukan berbagai macam bentuk kebaikan, akan tapi tidak selalu kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Seringkali kita melakukan kebaikan namun justru mendapatkan balasan yang tidak baik. Maka dalam menghadapi kondisi yang demikian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, penting bagi kita untuk merenungkan kembali. Kita melakukan kebaikan, untuk apa kita melakukan kebaikan? Apakah kita melakukan kebaikan juga untuk mengharapkan agar orang lain melakukan kebaikan bagi diri kita? Atau justru sebaliknya, kita melakukan kebaikan karena Allah SWT memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, yakinlah bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatunya. Allah mengetahui segala apa yang telah kita perbuat,
dan apa yang kita berbuat karena Allah SWT, maka Allah SWT pasti akan memberikan ganjaran yang baik bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik bagi kita semuanya lil amali salih bima yurdihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, syukran jazakumullah khairan kita ucapkan kepada pemateri kita Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga guru-guru kita dan tentunya dapat senantiasa menyebarkan ilmu kepada kita semua kapanpun dan dimanapun. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah siaran program kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saksikan selalu siaran live kita di Surau TV setiap harinya, dan juga tentunya jangan lupa untuk mendengarkan radio DFM di frekuensi 87,6 MHz untuk Kota Padang dan sekitarnya, serta juga radio Sago FM di 88,6 FM untuk wilayah Kabupaten maupun Kota dan juga Kota Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis, dan sebelumnya kami segenap kru petugas pamit undur diri terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.